Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua. Gimana kabarnya? Pasti baik Ya, ya. alhamdulillah baik, Mas Oke, Bagus. Mas Uji, Mas Fadel, terima kasih telah hadir di sini untuk menyaksikan dan membantu saya dalam proses presentasi yang akan saya sajikan berikut ini. Mohon maaf sebelumnya untuk saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena terbatas juga waktunya. Oke, kita langsung masuk presentasi aja ya. Ya, seperti gambar yang saya sudah tampilkan di layar, ini adalah kumpulan atau gambar-gambar dari iklan yang ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia. Kayak misalnya contohnya ada iklan sampo, iklan produk-produk makanan dan macam-macam kita lihat ya. Oke, mungkin di sini ada yang masih suka nonton televisi. Ya kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih, karena emang sekarang kan lagi zamannya digital gitu kan. Jadi tidak bisa dipaksakan juga untuk nonton TV. Nah. Kali ini saya akan membahas tentang etika pariwara yang ada di Indonesia, aturan-aturan etika pariwara yang jelas mengatur semua konsep ataupun kayak macam-macam iklan yang ada di Indonesia itu. Indonesia punya aturan sendiri-sendiri. Untuk awalnya saya akan menjelaskan sejarah soal iklan itu kan. Sebenarnya ada beberapa arti gitu kan dari iklan itu sendiri. Untuk mungkin dahulunya yang saya tahu itu pertama kalinya tuh bukan iklan, mungkin reklame. Itu mungkin bahasa 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 dulu gitu ya, tapi yang saya tahu sekarang adalah iklan. Dan mungkin juga teman-teman tahu itu kalau sekarang namanya adalah iklan. Ya, iklan sendiri ini mendefinisikan adalah suatu kegiatan komunikasi yang dibuat oleh perusahaan untuk berkomunikasi dengan audiensnya agar mereka bisa memperkenalkan produk lebih, informasi yang lebih kepada si audiensnya itu sendiri. Dimana biasanya di sini di iklan ini terdapat tulisan, gambar yang mudah dicerna itu istilahnya, mudah diingat dan mudah diresap oleh kebanyakan konsumen. Oke. Sejak abad ke-20 periklanan di Indonesia itu sudah populer. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kehadiran iklan adalah sebagai dampak positif bagi kemajuan suatu usaha. Jadi iklan adalah salah satu yang memberikan dampak positif itu bagi pelaku usaha. Oke, kita masuk lagi ke sejarah lagi. Sejarah periklanan ini dimulai pada tahun 1950-an ya. Periklanan pertama kali diperkenalkan oleh tokoh pers Indonesia, yaitu Bapak Soeharjo, untuk mengganti kata reklame tadi yang sudah saya jelaskan. Seiring perkembangan zaman, perusahaan yang membuat iklan produk, mereka lebih dulu tuh membuat konsep dulu gitu, baru tampilan gambar ya. Karena apa? Di sana mereka tidak mau vlog, kayak mempertontonkan produknya sendiri itu ya. Tapi dia lebih kepada informasi-informasi yang ada di produk yang mereka buat dan mereka berikan kepada konsumen. Kemudian perusahaan itu kayaknya sekarang malah makin berlomba-lomba untuk membuat iklan yang menarik gitu kan, yang menarik ditonton dan agar si konsumen itu sendiri tertarik kepada produk itu. Jadi perusahaan seolah-olah kayak ditantang gitu, gimana caranya mereka bikin sebuah iklan yang
yang mengharapkan agar si konsumen itu bisa menerima informasi yang ada di produk itu dan si konsumen tertarik untuk membeli produk tersebut gitu kan. Saya akan membahas produk sirup marjan. Ya, kenapa? Karena ya kalian pasti udah tahu lah, marjan itu identik dengan bulan Ramadan dan menjelang hari raya Idul Fitri itu kan. Biasanya semua bahkan hampir setiap stasiun televisi itu menampilkan iklan-iklan dari sirup marjan ini gitu kan. Itu marjan mulai melakukan iklan itu sejak tahun 2010 sih saya baca. Mereka selalu membuat iklan yang bikin nyangkut di otak gitu kan, sehingga si konsumen ini juga tertarik untuk membeli itu kan. Namun pada tahun 2021 sirup marjan ini begitu dia membranding sesuatu produk ini kan, yang tadi saya bilang dia selalu bikin produknya itu melekat di ingatan kepala si konsumen ya. Tapi sini ada yang menarik. Di tahun 2021 Marjan memberikan pesan yang dia ambil adalah seperti prestasi anak-anak kebersamaan. Konsepnya kayak dia menunjukkan prestasi anak-anak dan kebersamaan anak-anak hingga keharmonisan keluarga gitu kan. Konsepnya sih lebih kepada situ dia. Tapi di sini malah mendapat respon yang buruk gitu dari konsumen maupun dari ibaratnya netizen gitu kan. Mereka mendapat feedback yang buruk gitu kan. Bisa dilihat di layar gitu kan. Tulisannya di sini, iklan Ramadan sirup marjan 2021 langgar etika pariwara. Langgar etika pariwara. Dari segi apanya gitu kan? Pasti menarik nih. Oke, untuk menjelaskan, jadi di sini saya jelasin dulu ya. Jadi di tahun 2021 ini Marjan mengeluarin iklan gitu. Dia membagi episode menjadi 3 bagian. Dan itu katanya melanggar etika penyiaran Indonesia. Saya juga belum tahu sih. Mungkin kita bedah bareng-bareng gitu ya. Untuk video pertamanya saya akan tayangin. Di suatu masa, ada suami istri menginginkan anak. Raksasa datang, membawa bibit ketimun dan berkata, "Kuberikan anak, tapi ku ambil suatu saat." Anak itu kini tumbuh besar. Yuk minum dulu. Ini cerita manisnya Marjan. Tapi tiba-tiba, bawa ini nak, lari nak. Ya, itu tadi adalah beberapa cuplikan yang di episode pertamanya. Di sini saya mau ngerangkum aja sedikit ya, yang saya tangkap di sini. Di episode pertama ini sirup marjan kayak nampilin dua superhero, yaitu namanya Kelana dan si Barong. Mereka hadir di lingkungan masyarakat yang istilahnya bisa dibilang desanya tentrem, aman gitu kan. Mereka hadir di sana ya emang tujuannya untuk melindungi warga setempat gitu kan. Tapi di suatu ketika tuh ada raja jahat yang datang
mungkin kayak mau mencoba merusak ataupun ini ya apa mengacaukan situasi desa gitu ya. Saya juga kurang paham. Tapi di sini di scene sebelumnya terlihat dua superhero itu kayak tidak akur gitu kan, kayak punya masalah sendiri-sendiri gitu. Saya kurang paham juga sih. Di sini kalau saya lihat mereka berdua superhero itu mencoba menyelamatkan warga desa yang diserang oleh raja jahat tersebut gitu kan. Tapi sayangnya di sini mereka tidak, kedua superhero itu terlihat tidak kompak untuk menjaga situasi desa dan warga-warga yang ada di sana gitu kan. Sehingga tadi ada adegan di mana raja jahat tersebut berhasil menculik beberapa bagian warga itu dan sejumlah anak-anak dari desa tersebut. Dan terlihat dari ekspresi di gambar itu warganya ada yang sedih karena beberapa warga dan anak ada yang diambil oleh disandra oleh si raja jahat tersebut. Ya. Untuk episode keduanya saya akan tampilkan berikut videonya. Mau ya? Sudah 1 bulan, Timun Mas dan Buto Ijo kejar-kejaran. Sampai semua orang terbiasa. Akhirnya Timun Mas mengeluarkan benda ajaib dari kantung yang diberikan ibunya. Yuk buka dulu. Marjan, saatnya kebebasan. Ini waktunya kesegaran Marjan. Ya, tadi adalah episode keduanya. Kalau boleh saya rangkum lagi nih di episode keduanya ya. Di sini mungkin kedua superhero tersebut sadar ya dengan tidak kompakan mereka berdua kayak yang ngebuat mereka gagal dalam melindungi warga desa yang mereka tempati gitu kan, yang aman, damai, tentram itu ternyata mereka nggak bisa jaga. Kuncinya mungkin tadi yang saya bilang, mereka nggak kompak. Dan di sini mereka belajar di episode kedua ini mereka belajar tuh bahwa mereka nggak akan menyelamatkan mereka akan bersinergi untuk kompak menyelamatkan warga yang tersandra tersebut. Terlihat dari di sini di video yang tadi sudah ditayangin itu, mereka melawan si penjahat dengan kekompakan mereka. Si Kelana dan si Barong ini berhasil ternyata dengan kekompakan mereka, dengan strategi mereka yang sudah mereka buat berdua, tidak sendiri-sendiri, dengan menyatukan kekuatan. Terbukti mereka berhasil menyelamatkan Sandra dari si raja penjahat tersebut, dan Kelana dan Barong ini berhasil membawa pulang warga sandraan dari singgasananya raja jahat. Itu sih yang saya tangkap. Berikutnya adalah episode yang keduanya. Berikut videonya. Timun Mas dan Buto Ijo terus berkejaran. Padahal mau lebaran. Tunggu. Jangan lewat ini. Sampai Timun Mas harus keluarkan senjata pamungkas. Terasi. Tolong bantu. Kakak. Akhirnya semua hidup damai selamanya.
Inilah kisah Marjan merayakan kebaikan. Seru sih. Di episode ketiga ini sih lebih menegangkan kayak menurut saya menegangkan banget. Soalnya dari awal sampai akhir tuh actionnya emang nggak berhenti, action terus bener. Jadi kayak ada adegan berantemnya gitu kan. Seru. Kayak ada efek-efeknya sedikit itu. Oke, untuk di episode 3 ini saya akan mencoba untuk rangkum sedikit ya. Ternyata dari dari penyelamatan penyanderaan di episode yang kedua itu, si raja penjahat itu kayak ngerasa, wah, saya nggak boleh kalah nih gitu kan. Saya harus bisa ngambil warga ini. Dia kayak seolah-olah balas dendam nih. Raja penjahat ini seolah-olah balas dendam ya. Mereka akhirnya datang lagi ke desanya dimana yang sebelumnya mereka udah obrak-abrik, mereka udah datengin dan mereka hancurkan gitu. Dia datang kembali untuk mungkin alasannya menjandra lagi kali ya, atau balas dendam sama si Kelana dan si Barong. Tapi di sini jangan takut, si Kelana dan si Barong mereka sekarang udah lebih kuat. Kenapa lebih kuat? Karena mereka bergabungnya tuh bukan lagi cara beraksi ataupun berpola pikir, namun di sini mereka menjadi satu gitu. Si Kelana dan si Barong akhirnya mereka bergabung menjadi satu superhero yang kuat banget. Namanya jadi beda nih. Namanya jadi Reokman gitu kan. Wah, di sini seru juga sih nih. Dengan dia menjadi Reokman itu lebih kuat lagi tenaganya, lebih kuat lagi jurusnya. Dan tentunya pasti lebih mudah lagi untuk mengalahkan si raja penjahat. Dan akhirnya ya terbukti, lagi-lagi terbukti. Kekompakan mereka gak tertandingi. Si raja penjahat bisa diusir, warga desa senang, bahagia, aman, gitu kan. Dan mereka kembali meminum yang menjadi menjadi produknya itu, menjadi yang ada menjadi yang sudah diiklankan, minum bersama-sama menggunakan minum sirup marjan tersebut gitu kan. Pokoknya lebih damai deh gitu, dari yang sebelumnya gitu deh. Di sini akhirnya. Di sini beberapa yang sudah saya baca ya, beberapa portal internet gitu kan. Mereka menanggapinya beda nih. Beda. Kenapa beda? Mereka katanya gini, Marjan kali ini membuat iklan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kenapa gitu kan? Menurut mereka perbedaan ini menunjukkan unsur-unsur kekerasan dan kejahatan gitu kan. Dimana di situ kejadiannya banyak anak-anak gitu kan. Seperti yang sudah saya tampilkan tadi, sudah saya sudah jelaskan tadi di di episode pertama iklan itu. Si kejahatan itu datang dan perlawanan dari pahlawan super itu, Kelana dan si Barong tadi itu, tapi mereka kurang kuat gitu kan. Akhirnya di episode kurang kuat, akhirnya mereka kehilangan warganya, disandra oleh sang raja penjahat itu kan. Dan di episode keduanya itu tadi saya lebih simpulkan lagi, si Barong dan si Kelana ini mendatangi markasnya si penjahat dan berhasil membawa pulang warga yang disandra dan anak-anak yang disandra gitu kan. Dan itu lagi-lagi mengandung unsur kekerasan ya, kayak misalnya si Barong dan si Kelana dan si penjahat itu kayak beradu kekuatan gitu kan, melakukan adegan-adegan yang inilah istilahnya yang menurut netizen tuh kekerasan dan kejahatan dan kekerasan dan tak pantas gitu kan. Dan di bagian ketiga juga sama, kata netizen.
mereka menampilkan kekerasan juga gitu. Kalau menurut yang saya baca lagi, iklan tersebut mengandung etika pariwara Indonesia ya, dimana di sana tertulis di aturan etika pariwara Indonesia di bab ketiga soal ketentuan bagian A tata krama itu di poin 1.29.4, iklan tidak boleh menganjurkan atau membenarkan atau mendorong timbulnya perilaku yang tidak benar, seperti contohnya yang pertama itu adalah menentang atau mengabaikan nasihat atau ajaran orang tua atau yang dituakan. Nah, ini mungkin masuk yang kedua nih ya. Di sini menampilkan adegan berbahaya atau kekerasan, gitu kan. Sekalipun dikemas dalam bentuk permainan anak-anak, kayak misalnya tadi kan ada mencampur urusan anak-anak, kayak tadi ada aktivitas anak-anak gitu kan. Yang ketiga di sini menggunakan bahasa atau percakapan yang tidak pantas diucapkan oleh anak-anak, nggak termasuk sih. Yang keempat di sini ada menampilkan adegan yang mengeksploitasi daya rengek atau daya rengek anak-anak gitu kan, dengan tujuan memaksa para orang tua untuk mengabulkan permintaan. Enggak, menurut saya lebih masuk ke poin nomor 2 tadi sih, yang menampilkan adegan berbahaya atau kekerasan, sekalipun dalam bentuk dalam kemasan kayak ada adegan-adegan permainan anak itu, tetap aja itu bisa disimpulkan dengan kekerasan gitu. Itu sih. Oke. Tapi di sini saya harus bersikap netral gitu ya. Saya di sini melihat beberapa poin positif dari adegan-adegan tersebut yang ditampilkan oleh Sirup Marjan. Contohnya itu saya lihat iklan tersebut mempunyai makna positif sendiri gitu. Seperti yang sudah saya cari-cari lagi di etika pariwara. Di sini dia sesuai dengan aturan etika pariwara di bab ketiga soal ketentuan lagi, soal tata krama lagi. Itu di poin 1.29.2.2. Nah, di sini iklan itu berusaha mendukung terciptanya lingkungan dan perilaku sosial yang positif. Contohnya kayak tadi mereka kebersamaan gitu kan, saling mendukung gitu kan. Terus di sini persahabatan juga ada, toleransi juga ada, kemurahan hati juga ada, dan juga menampilkan hal-hal yang sebaliknya seperti prasangka negatif gitu kan, yang tidak menampilkan prasangka negatif gitu. Mungkin tadi beberapa doang sih, kayak misalnya di adegan pertamanya yang si Reokman dan si Kelana dan si Reok ini mempunyai selisih paham mungkin ya. Mungkin itu kali yang masuk. Dan sejenisnya itu dijelaskan sih seperti itu ya. Mungkin di sini intinya Sirup Marjan cuma mau ngasih tahu ini ya. Yang saya simpulkan lagi lebih simpel. Di sini mungkin Sirup Marjan cuma mau ngasih tahu kalau misalnya kalau mau melawan sesuatu gitu kan, melawan sesuatu kejahatan atau apa gitu kan, menghadapi masalah gitu kan, alangkah baiknya kalau misalnya kita kerjakan dengan bersama-sama. Kenapa? Karena itu akan lebih mudah diselesaikan gitu kan. Karena emang kita nggak bisa sendiri, kita sebagai manusia itu emang nggak bisa bekerja secara individu gitu kan. Semua ya kita emang diciptakan butuh orang lain gitu, kita nggak bisa sendiri-sendiri. Itu sih yang saya tangkap dari itu ya. Oke, menurut saya sampai di sini aja gitu. Presentasi saya sampai di sini. Mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Oh ya Mas, paling saya nambahin aja kali ya. Ya sebenarnya sih emang saya sih setuju gitu sama iklan yang berbau kekerasan tuh sebenarnya emang melanggar etika pariwara Indonesia atau EPI gitu. Ya, seperti yang ditampilkan di iklan Sirup Marjan tuh, ya, itu kan emang agak mengandung kekerasan gitu ya Mas. Jadi sebenarnya emang itu kalau menurut saya juga melanggar EPI sih. Paling itu aja Mas. Menurut saya
tetap sih mas, ini emang sekedar kayak hiburan doang. Dia kayak cuma mau ngasih apa namanya, mau ngasih informasi gitu kan. Kalau misalnya segala sesuatu hal, tetap balik lagi saya sudah jelaskan tadi ya, segala sesuatu hal bila dikerjakan bersama-sama itu pasti apa namanya akan terselesaikan dengan baik. Contohnya nih, saya kasih contoh, misalnya kita kan sekarang lagi pandemi gitu kan, kita pandemi nih, satu orang bilang, misalnya ada seseorang yang melihat satu orang yang tidak ikut apa namanya menjalankan prokes gitu kan, jadi kita wajar negur dia gitu kan. Kamu sebaiknya harus apa namanya taat sama prokes. Kenapa? Ini demi kepentingan bersama gitu kan. Karena nggak bisa kita nyelesain masalah sendiri tuh nggak bisa gitu kan. Kita harus bareng-bareng, kita harus kompak biar masalah yang kita hadapin itu apa namanya terselesaikan dengan baik gitu kan. Itu sih yang saya tangkap, itu sih yang saya bisa terima. Mudah-mudahan terjawab pertanyaan Mas Uji itu ya. Oke, berikutnya ada yang mau nanya lagi? Nggak ada sih mas, paling cukup udah, selebihnya udah jelas sih. Baiklah, terima kasih untuk semuanya yang sudah memperhatikan, yang sudah mendengarkan presentasi saya. Saya harap ini menjadikan apa namanya informasi atau edukasi buat kalian gitu kan, agar mungkin kedepannya kalian membuat konten atau iklan atau bekerja di sebuah periklanan gitu kan, agar membuat konsep yang bisa dimatangin lagi gitu kan. Menurut saya bukan berarti iklan yang tadi belum matang ya, bukan, mungkin salah nangkep aja mungkin ada beberapa sih harus yang yang tidak boleh, yang melanggar gitu kan, tapi ya menurut saya lebih banyak positifnya lah, ambil positifnya aja gitu sih. Oke, terima kasih semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.